Kebayang gak sih gimana satu perintah sederhana dari seorang ayah ke anaknya ternyata bisa mengubah takdir sebuah bangsa? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas gimana sebuah nasihat pernikahan dari kitab Kejadian justru jadi titik awal dari sebuah kisah yang super epik yang dampaknya masih terasa ribuan tahun kemudian. Jadi gini, ini tuh bukan sekedar obrolan keluarga biasa loh. Ini adalah momen yang super menentukan antara Ishak, pewaris janji Tuhan, dengan anaknya, Yakub. Si bungsu yang ya kita tahu lah ya, baru aja dapat berkat hak kesulungan. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana satu perintah ini membentuk masa depan mereka dan ternyata juga masa depan kita semua. Oke, cerita kita mulai dari sini. Bayangin Ishak yang usianya udah senja baru aja ngasih berkat yang luar biasa banget ke Yakub. Tapi ada tapinya. Ada satu instruksi, satu syarat yang bakal jadi penentu segalanya. Perintah Ishak itu jelas dan spesifik banget. Jangan ambil istri dari perempuan Kanaan. Loh, kenapa gitu? Ini bukan soal rasisme atau gimana ya, tapi ini soal menjaga janji Tuhan yang udah diwariskan dari kakeknya, Abraham. Soalnya, bangsa Kanaan itu terkenal dengan penyembahan berhala. Kalau sampai Yakub menikah dengan mereka, wah, bisa berantakan semua warisan rohani dan panggilan khusus keluarga ini. Nah, jadi bukan cuma larangan jangan, tapi ada juga misinya. Yakub disuruh pergi jauh ke Padan Aram, kampung halaman ibunya, Ribka. Tujuannya apa sih? Simpel, untuk cari istri dari kerabatnya sendiri. Ini penting banget untuk menjaga garis keturunan pilihan Tuhan dan memperkuat ikatan keluarga yang jadi pondasi janjinya. Dan yang dipertaruhkan di sini tuh bukan main-main loh. Berkat ini bukan sekedar ucapan semoga sukses ya. Ini tuh ibaratnya serah terima warisan surgawi secara resmi dari Abraham. Berkat dari Tuhan, janji jadi bangsa yang besar, sampai kepemilikan tanah perjanjian, semuanya sekarang ada di pundak Yakub. Tapi kuncinya cuma satu, dia harus taat sama perintah pertama ini. Disinilah peran Tuhan kelihatan jelas. Dia yang kasih janji, tapi manusia yang harus jalan dalam ketaatan biar janji itu jadi nyata. Oke, jadi bisa kebayang ya, beban di pundak Yakub sekarang gede banget. Dia kan dikenal sebagai anak rumahan, beda banget sama kakaknya si pemburu. Kira-kira apa yang bakal dia lakuin? Bakal ngebantah, ragu-ragu, atau langsung jalan? Dan jawabannya ternyata simpel banget. Yakub taat. Udah, gitu aja. Nggak pakai nanya, nggak pakai nawar, nggak pakai ditunda-tunda. Satu tindakan ketaatan ini jadi domino pertama yang ngegerakin seluruh takdir sebuah bangsa. Dan ini bukan cuma taat di mulut aja ya. Ketaatannya itu langsung jadi tindakan. Dia benar-benar dengerin ayahnya, hormat sama ibunya, dan cus langsung berangkat. Tindakan inilah yang bedain antara niat baik sama pemenuhan takdir. Dan perjalanan inilah yang nantinya bakal jadi wow legendaris. Di perjalanan ini dia bakal ketemu Tuhan, kerja sama Laban, dan akhirnya jadi bapak dari 12 suku Israel. Tapi tunggu dulu. Ada satu orang lagi di cerita ini yang nggak boleh kita lupain. Kakak kembarnya Yakub, si Esau. Si pemburu yang jago, impulsif, dan yang sebelumnya kita tahu udah ngejual hak kesulungannya. Gimana ya kira-kira perasaannya ngelihat adiknya dapat berkat dan proyek besar kayak gini? Coba deh kita bayangin jadi Esau. Dia cuma bisa ngeliatin dari jauh adiknya diberkatin, terus diutus dalam sebuah misi yang mulia. Momen itu kayak cermin raksasa buat dia, yang maksa dia buat ngaca dan ngeliat lagi semua pilihan hidup yang udah dia ambil, plus semua konsekuensinya. Dan klik, disinilah Esau akhirnya sadar, walaupun mungkin udah telat. Dia akhirnya ngerti, oh jadi selama ini pernikahan dia sama dua perempuan Kanaan yang dia lakuin sesuka hatinya, ternyata bikin ayahnya kecewa berat. Pahit banget sih pasti sadarnya. Nah, di sini kelihatan banget bedanya mereka berdua kan. Yakub itu proaktif. Dia maju ke depan karena ketaatan. Sementara Esau, dia reaktif. Baru bergerak buat coba benerin kesalahan setelah sadar. Tindakan Yakub itu didasari perintah dan visi ke depan, sementara tindakan Esau didasari penyesalan akan masa lalu. Terus, apa dong pelajaran yang bisa kita ambil dari drama keluarga ini ya? Ternyata banyak banget loh pelajaran abadi tentang warisan, pilihan hidup, dan dahsyatnya dampak sebuah ketaatan. Jadi, cerita ini ngajarin kita beberapa hal super penting. Pertama, warisan rohani itu beneran berharga dan punya bobot. Kedua, ketaatan yang kelihatannya sepele itu bisa jadi kunci yang ngebuka pintu takdir yang super besar.
Dan yang paling penting nih, pilihan kita hari ini efeknya bisa sampai ke anak cucu kita. Lihat aja, keturunan Yakub jadi bangsa Israel yang dari garis keturunannya nanti lahir Yesus Kristus. Beda banget sama keturunan Esau yang jadi bangsa Edom yang malah sering jadi musuh Israel. Ini bukti nyata gimana dua respons berbeda terhadap satu perintah bisa menciptakan dua takdir bangsa yang beda total. Nah, ini jadi pertanyaan buat kita semua renungin. Kalau dipikir-pikir, dalam hidup ini kita lebih sering jadi siapa sih? Apakah kita tim Yakub yang bergerak maju karena ketaatan proaktif walaupun nggak tahu di depan ada apa? Atau kita tim Esau yang baru bergerak setelah melihat ke belakang dengan penyesalan, reaktif, dan coba benerin yang udah salah? Sebuah pertanyaan yang relevan banget ya dari sebuah cerita ribuan tahun yang lalu.